Banjir mengancam Jakarta, untuk itulah kebijakan atau langkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi penting. Dua hal yang disorot adalah bahwa tenda-tenda pengungsian sudah disiapkan dengan protokol kesehatan, bahkan juga cara untuk memitigasi bencana banjir juga sudah dilakukan. Pertanyaannya, kalaulah tempat pengungsian dengan protokol kesehatan, apakah mungkin bahwa benar-benar dilaksanakan atau dipatuhi oleh para pengungsi? Bagaimana jika warga ternyata memilih tidak mau ke tempat pengungsian, memilih bertahan di rumah-rumah mereka? Ini kan potensi penularan COVID-19 juga terjadi. Itu akan saya bahas di malam hari ini. Pemirsa, sudah ada di sini Dr. Faris. Assalamualaikum Dr. Faris, merupakan dokter spesialis paru dan juga telah tersambung pengamat tata kota Pak Yayat Supriyatna. Selamat malam Pak Yayat. Selamat malam Mbak Caca, alhamdulillah. Ya, dan juga telah tersambung di sini Pak Wagub, yang sebentar lagi saya ingin merampungkan komunikasi saya dengan Pak Wagub, tapi mungkin saya ke Dr. Faris. Dr. Faris pasti sudah mendengar ya bahwa sudah ada langkah yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama kita soroti adalah tenda dengan protokol tempat pengungsian dengan protokol kesehatan. Tapi sebenarnya itu meminimalisir potensi penularan tidak mungkin, mengingat tempat pengungsian bisa jadi di gor atau ruangan sekolah. Itu kan ruang tertutup, ventilasi. Ini bagaimana kemudian Dok melihatnya? Ya, ini memang posisi yang sangat sulit ya untuk bisa disiasati oleh pemerintah daerah manapun, sangat menantang. Ada dua beban yang dipikul sekaligus, beban pandemi dan yang kedua adalah beban banjir ya. Kedua beban itu sekarang sedang terjadi bersamaan. Kita tahu sebetulnya ada beberapa dampak banjir pada masalah pernapasan. Kita tahu misalnya sebetulnya secara umum ada permasalahan secara sistemik ya, hepatitis A, leptospirosis, kemudian tifoid ya, mungkin juga kolera. Itu hal yang berkaitan dengan air. Tetapi tingkat kelembaban, terus hunian yang di tempat penampungan yang padat ya, kemudian di situ mungkin orang jadi yang tadinya asmanya terkontrol jadi tidak terkontrol ya, sulit dapat akses obat, belum lagi soal distancing yang rentan untuk breach di situ ya, sulit untuk mempertahankan distancing di tempat penampungan. Jadi tentu saja masih banyak upaya yang harus disiasati agar bisa jangan sampai ada klaster COVID di tempat penampungan. Oke, sekarang saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, pasti sudah berkali-kali kita mengkritisi mengenai penempatan tempat-tempat pengungsian di titik banjir. Kalaulah Pak Anies mengatakan bahwa sudah disiapkan nanti tempat pengungsiannya dengan protokol kesehatan, itu artinya bahwa yang disediakan ini lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya, karena berjarak pastinya. Memungkinkan tidak Pak? Pak Yayat pasti sudah memetakan ini wilayah mana, misalnya Kampung Pulo, Kampung Melayu, gedung-gedung apa di sekitarnya bisa banyak menampung para pengungsi. Seperti apa Pak Yayat melihatnya? Ya, yang pertama kita lihat apakah potensi banjir ini terjadi di RT RW zona merah atau tidak. Kalau dia terjadi pada RT RW zona merah, berarti ada dua implikasi persoalan. Persoalan bencana alam dan bencana kesehatan. Dua masalah ini kan tidak bisa dipisahkan kalau kejadiannya bersamaan. Nah, sekarang mari kita petakan. Wilayah RT RW mana yang paling potensi terkena banjir bisa? Sepanjang koridor Kali Ciliwung, mungkin yang belum dinormalisasi. Wilayah-wilayah yang menjadi langganan dan sering terjadi, maka kita harus segera petakan di mana kantong-kantong pengungsi yang paling aman. Atau ada jarak yang memungkinkan antara rumah dengan tempat pengungsian. Biasanya warga itu enggan meninggalkan rumah karena khawatir. Dan ingat, pada persoalan banjir, sekarang ini menjadi pembelajaran menjelang musim penghujan puncaknya. Karena masalahnya makin panjang. Karena kita tidak tahu pada saat puncaknya di bulan Desember, Januari, Februari, apakah vaksin sudah ketemu atau tidak, itu kan tidak tahu. Yang menjadi persoalannya bukan hanya pada persoalan fisiknya, tapi beban psikis. Walaupun ada distancing, walaupun ada persoalan pengaturan tempat pengungsian, yang paling berpengaruh besar adalah persoalan imunitas. Orang kemungkinan besar korban banjir akan depresi dan stres. Inilah yang paling potensi membuat daya tahan tubuhnya berkurang. Nah, sekarang bagaimana kita membuat tempat pengungsian itu berbeda dengan tempat pengungsian seperti banjir-banjir yang biasanya. Minimal tempat pengungsian itu betul-betul nyaman. Sekarang sudah kita antisipasi seharusnya.
dari bulan September, Oktober. Ini kan kemarau basah. Nanti begitu Desember, Januari, Februari, kalau misalnya curah hujannya tinggi dan ekstrim, itu bisa seminggu. Nah, bagaimana seminggu ini di tempat pengungsian yang nyaman? Atau kalau kita tanggung-tanggung, cari saja. Sebagian misalnya pindahkan ke mana? Ke Wisma Atlet atau gedung-gedung. Yang kedua, rumah yang ditinggalkan harus betul-betul diamankan. Karena biasanya warga itu tidak berani meninggalkan rumah karena takut akan terjadi apa-apa dengan rumahnya. Nah, di sini yang paling rawan menurut saya. Potensi banjir kalau terjadi, maka kita harus koordinasi dengan BMKG. Bagaimana di bulan Desember nanti, Januari, Februari ini, berapa besar intensitas curah hujan yang turun, dan berapa lama waktu potensi bencana itu akan terjadi. Persiapannya harus berbeda, karena kita menghadapi dua bencana. Bencana alam dan bencana kesehatan. Mau tidak mau, pendekatan yang secara ini, pendekatan-pendekatan yang mungkin normatif dengan pendekatan-pendekatan yang selalu berulang dari tahun ke tahun, maka pada saat dua bencana ini terjadi, kita menyikapinya secara lebih bijak, lebih matang. Karena bukan apa-apa. Banjir di musim kemarau ini menjadi pembelajaran untuk persiapan puncak musim hujan. Oke, ini menarik ya. Langsung saja kemudian saya tanyakan kepada Pak Wagub, Pak Riza Patria. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riza Patria. Pak Wagub. Malam, Mbak Caca. Ya, dan Pak juga Yayat, kemudian semuanya. sudah tersambung juga Mbak Viani Limardi, merupakan anggota DPRD PSI di sini, Mbak Viani. Halo, selamat malam. Ya, Mbak Kiadi, apa kabar? Ya. Halo Pak Wagub, apa kabar? Pak Wagub, tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Yayat bahwa menyiapkan tempat pengungsian dengan protokol kesehatan memang sudah pasti wajib karena ini banjir di tengah kondisi pandemi. Nah, tapi pertanyaan menariknya bagaimana kemudian Pak bahwa ternyata tempat langganan banjir ini merupakan zona merah COVID-19. Bagaimana kemudian Bapak menjaga meskipun jaga jarak potensinya tetap tinggi. Contohnya di RW 2 Kelurahan Kampung Pulo ini merupakan juga tempat langganan banjir tapi juga masuk zona merah. Pak Wagub. Ya, jadi memang tidak ada pilihan ya, mau zona merah atau zona hijau. Kalau banjir ya idealnya kan dia harus mengungsi di tempat yang lebih aman ya. Karena kalau di musim hujan potensi penyebarannya lebih tinggi ya dibandingkan musim kemarau atau panas. Kemudian yang kedua, jadi kami juga dari BPBD sudah menyiapkan tempat pengungsian yang jumlahnya minimal 2 kali lipat dari yang tahun-tahun sebelumnya. Karena kita harus memperhatikan di masa pandemi COVID ini, protokol COVID diantaranya harus jaga jarak. Dan umumnya juga berkeluarga itu berkumpul, satu keluarga ditambah lagi dengan tetangga, ya udah seperti jadi satu begitu. Nah, sekarang tidak bisa lagi, harus diatur, dibedakan, tidak hanya ruangnya yang luas, tapi juga kalau bisa tempatnya berbeda, sehingga tidak menumpuk di satu titik atau satu tempat. Dari BPBD sudah menyiapkan tempat-tempat tersebut. Yang jadi masalah yang disampaikan Pak Yaya tadi, masyarakat kita ini kalau banjir, umumnya nggak mau juga meninggalkan rumah, takut harta bendanya hilang dan sebagainya. Sekalipun setiap tahun banjir, ya setiap tahun juga tinggal di rumah. Jauh rumahnya masih bisa dimungkinkan ditinggali, ya ditinggali. Itu juga masalah kita dari tahun ke tahun ini terus kita lakukan sosialisasi edukasi dan juga memperketat, memperbanyak aparat untuk menjaga bahwa rumah insya Allah aman. Ini juga PR kita dari tahun ke tahun ini meyakinkan pada warga untuk segera mengungsi karena selain berpotensi bahaya tergenang banjir juga penyakit dan lain-lain. Baik. Jadi Mbak Caca itu PR-PR kita yang akan terus kita perbaiki, tingkatkan ke depan. Oke, nanti saya akan tanya kepada Mbak Viani sebagai DPR di sini. Mbak, sudah cukup aman tidak dikatakan oleh Pak Wagub yang nggak ada bisa kita lakukan? Banjir kerap terjadi, memang kondisi pandemi menyediakan fasilitas penampungan dengan 2 kali lipat atau berjarak, Pak. Mbak Viani, nanti akan jawab usai jeda berikut. Di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan kembali.